Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten sinyal saham. Yang akan kita bahas adalah GDST, kemudian PRIM dan AGII. Jadi kita mulai saja untuk emiten pertama, yaitu GDST yang dimiliki oleh Gunawan Dianjaya Steel. Jadi kalau kita perhatikan Gunawan Dianjaya Steel itu di hari Selasa 28 September 2021 itu tampak dibuka di harga 105 dengan rentang harganya adalah 100 sampai 123 dan ditutup di harga 120 atau menguat sebesar 17 poin atau 16,5%. GDST sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 12,09 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 1,11 triliun dan price earning ratio-nya adalah 100,42 kali. Dan kalau kita perhatikan GDST di hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp120 itu sebesar 150.569 lot dengan 970 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan untuk bid overnya sendiri pada penutupan pasar di hari ini itu tampak kalau kita perhatikan di bagian bidnya itu tampak ada antrean sebesar 662.821 lot dan di overnya sendiri itu hanya ada 48.141 lot. Di mana untuk overnya sendiri itu paling banyak itu ada di harga 120 itu sebesar 250.813 lot dan di overnya sendiri itu paling banyak ada di harga 124 dengan 10.512 lot. Dan kalau kita perhatikan GDST sendiri hari ini itu di average price-nya adalah di Rp113,6. Kalau kita beralih ke price diary dari GDST itu tampak dalam 1 bulan terakhir GDST itu ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 7 hari. Dan kalau kita perhatikan rentang harga GDST sendiri dalam 1 bulan terakhir tampak harga terendahnya ada di Rp98 dan harga tertingginya adalah di Rp123, di mana kalau kita bandingkan dengan harga sekarang itu tampak GDST ini sudah lumayan mahal karena harga sekarang adalah di Rp120. Dan kalau kita lihat itu tampak asing hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 170 juta rupiah dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale sebesar 169,53 juta rupiah dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak hampir sama itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 168,53 juta rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada GDST itu tampak dari bandar detektor itu memberikan sinyal bahwa top 1 broker hari ini itu posisinya adalah netral, akan tetapi top 3 dan top 5 broker itu tampak sedang melakukan small akumulasi, di mana broker secara general itu sedang melakukan juga akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya dengan average rate-nya adalah Rp111 dan tampak broker BQ adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir dari emiten GDST itu tampak bandar detektor itu memberikan signal bahwa kalau di 1 minggu itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi. Demikian juga dengan top 3 dan top 5 broker itu juga melakukan big akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp107 dan broker GR adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita berpindah ke sisi stokastik tampak percentage D itu sudah memotong percentage Q dengan jarak yang cukup jauh, itu telah terjadi golden cross di hari kemarin. Sehingga tampak kalau kita perhatikan ini kemungkinan harga akan masih bergerak ke atas karena jarak antara percentage D dan percentage K ini cukup lumayan lebar. Dan kalau kita perhatikan juga volume tampak dalam 2 hari ini lumayan besar, akan tetapi kalau boleh disarankan kepada cuan mania agak sedikit hati-hati
karena ini sedikit berbau gorengan, itu cukup membuat panas dalam, jadi lebih hati-hati ke depannya. Dan dari sisi MACD sendiri itu kalau kita perhatikan tampak garis MACD ini masih bergerak di atas angka 0 dan di atas garis signal. Demikian juga dengan grafik histogram ini masih bergerak di atas angka 0, sehingga tren itu masih belum berubah, masih bergerak ke utara. Dan kalau kita lihat dari moving average-nya sendiri dari GDST, kalau kita agak perbesar itu tampak moving average 5 itu telah memotong moving average 8 maupun 13. Demikian pula dengan moving average 20 maupun 50 ini sudah bergerak ke atas, dan moving average 200 ini masih berada di bawah dari EMA 5, sehingga secara major trend ini terkonfirmasi bahwa masih terjadi uptrend. Sehingga bagi kami untuk GDST ini memiliki support pertama adalah di Rp117 dan support keduanya adalah di 114, di mana 124 adalah sebagai resisten pertama dan 128 adalah resisten kedua. Dan harga GDST saat ini adalah di Rp120. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini. Jadi emiten yang akan kita bahas hari ini yang kedua adalah PRIM atau Royal Prima. Dimana kalau kita perhatikan ini Royal Prima hari ini itu tampak dibuka di harga Rp350 dengan rentang harganya adalah 340 sampai dengan Rp356 dan ditutup di harga Rp344 atau mengalami tekanan sebesar 4 poin atau 1,15% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp348. PRIM sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 1,49 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 1,17 triliun rupiah dengan price earning ratio-nya adalah 9,24 kali. Dan kalau kita perhatikan hari ini tampak PRIM ini paling banyak diperdagangkan di harga Rp344, itu sebesar 16.364 lot dengan 285 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid offer saat penutupan, tampak di antrean atau di posisi bidnya itu terdapat antrean sebesar 23.352 lot dengan antrean terbanyak itu ada di harga Rp344, itu sebesar 14.625 lot. Dan di offernya sendiri itu ada total antrean sebesar 2.940 lot dengan antrean terbanyak atau penjualan offer terbanyak itu ada di harga Rp354, itu sebesar 1.236 lot. PRIM sendiri itu average price-nya hari ini adalah di Rp346,6. Dari sisi price diary, kalau kita perhatikan dari PRIM itu tampak PRIM dalam 30 hari terakhir itu ditutup hijau sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari. Sehingga kalau kita perhatikan PRIM itu di tanggal 20 sebelum hijau di tanggal 21 adalah di harga 318 dan di tanggal 16 itu 320 dan di tanggal 10 itu di 304. PRIM sendiri memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir kalau kita perhatikan adalah di antara 294 sampai dengan 460 dan harga PRIM saat ini adalah di 344 sehingga boleh dikatakan PRIM ini sudah sedikit agak murah. Dan hari ini asing tampak melakukan pembelian itu hanya sebesar 7 juta rupiah dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 154 juta rupiah dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 325 juta rupiah. Dari sisi teknikalnya sendiri kalau kita perhatikan PRIM secara bandar detektor hari ini tampak Top 1 broker maupun top 3 broker itu sedang melakukan big akumulasi dan top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker TP
Ini adalah sebagai top net buyer-nya, itu dengan average harga adalah di Rp351, dan broker PD adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir dari PRIM, itu kalau kita perhatikan di sisi bandar detektor, itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker FS adalah sebagai top net buyer-nya dengan harga Rp359, dan top net sellernya adalah broker YP, itu broker YP dengan harga Rp392. Dan kalau kita lihat dari stochastiknya sendiri, itu tampak percentage D ini sedang berusaha untuk memotong percentage K di area penjualan ini, di area transaksi, jadi belum lewat ke oversold-nya. Dan dari sisi volumenya sendiri itu tampak PRIM, kalau kita perhatikan volume hari ini cukup lumayan drastis menurun setelah di minggu kemarin itu terjadi lonjakan yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan juga volume hari ini cukup lumayan kecil karena masih di bawah rata-rata dari volume 20 hari. Dari sisi MACD-nya sendiri untuk PRIM, emiten yang dimiliki oleh Royal Prima ini itu masih tampak garis MACD berada di atas garis signal, akan tetapi kalau kita perhatikan jaraknya ini mulai menyempit. Apakah akan terjadi perpotongan esok hari? Ini kita perlu perhatikan karena kalau terjadi perpotongan kemungkinan arah akan berbalik arah dari uptrend menuju ke downtrend. Dan dari sisi EMA-nya sendiri atau moving average-nya kalau kita perhatikan tampak baik dari MA5, MA8 maupun MA13 ini tampak sedang bergerak turun. Apakah akan MA5 akan memotong MA8, sehingga kalau ini terjadi perpotongan ke bawah kemungkinan tren akan berubah arah, sehingga bagi kami untuk PRIM ini wajib perlu hati-hati sekali, karena kalau kita perhatikan dari pergerakan harga dari PRIM sebelum naik, kalau kita lihat tadi di price diary itu tampak setelah 300 itu baru melangkah ke hijau, sehingga bagi kami kemungkinan untuk PRIM ini memiliki support pertama adalah di 338 dan support keduanya adalah di 332. Seandainya bergerak naik, kemungkinan resistennya adalah di 354 dan resisten kedua itu di Rp362. Dan akhirnya kita akan membahas emiten terakhir yang hari ini akan kita bahas adalah yang dimiliki oleh AGII, itu dengan kode emitennya AGII yang dimiliki oleh Aneka Gas Industri. Jadi kalau kita perhatikan dari grafik harga price grafik dari AGII, tampak ini sedang bergerak ke atas dalam 1 bulan terakhir, di mana hari ini itu tampak AGII dibuka di harga 1.400 dengan rentang harganya adalah 1.400 sampai dengan 1.485, di mana ditutup di harga 1.475 atau menguat sebesar 75 poin atau 5,36%. Jika dibandingkan dengan previous close kemarin di hari Senin itu sebesar Rp1.400. AGII sendiri memiliki volume perdagangan adalah sebesar Rp34,61 miliar di hari Selasa 28 September 2021, di mana market cap-nya adalah sebesar 4,52 triliun dan price earning ratio-nya adalah 23,83 kali. AGII sendiri hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp1.450, itu sebesar 30.032 lot dengan 743 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan bid over di penutupan pasar hari ini tampak di AGII itu di volume bidnya ini lumayan kecil sekali, itu hanya 8.395 lot. Dan di overnya sendiri itu tampak antrean itu lumayan gede, itu hampir 1,5-nya dia, itu sebesar 13.549 lot.
di mana untuk posisi bidnya sendiri paling banyak ada di harga 1475 itu sebesar 5964 lot, dan di overnya sendiri itu tampak paling banyak antrean ada di harga 1500 atau 4675 lot. AGII sendiri hari ini itu tampak memiliki average price adalah di harga 1449,4 rupiah. Dari sisi price diary kalau kita perhatikan tampak AGII dalam 30 hari terakhir ini ditutup hijau itu sebanyak 12 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana kalau kita perhatikan dari price range-nya AGII dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1175 sampai dengan 1485, sedangkan harga AGII sekarang adalah di 1475, jadi sudah lumayan cukup mahal kalau dilihat dari rentang harga dalam 1 bulan. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 26,48 miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 16,62 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu hanya sebesar 783,72 juta rupiah. Dari sisi teknikalnya sendiri, kalau secara bandar detektor itu tampak di AGII top 1 broker itu melakukan posisinya adalah netral, di mana top 3 broker dan top 5 broker adalah dalam proses normal akumulasi, di mana broker RF adalah sebagai top net buyer-nya dengan harga 1430 dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari AGII itu kegiatan bandar detektor tampak top 1, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan broker PD ini sebagai top net buyer-nya itu di harga 1381 dan LG adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi stokastik kalau kita perhatikan itu tampak percentage D ini masih bergerak ke atas setelah memotong percentage K, akan tetapi kalau kita perhatikan grafik dari stokastik ini sudah berada di area overbought, sehingga kemungkinan apakah akan berubah arah ataukah masih tetap akan bergerak ke utara. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri, tampak volume hari ini itu lumayan gede jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana volume hari ini itu hampir 2 kali lipat dari rata-rata 20 hari terakhir. Dan dari MACD-nya sendiri tampak garis MACD ini sedang berusaha melewati angka 0 dan masih berada di atas garis signal, sedangkan dari grafik histogramnya sendiri ini masih berada di atas angka 0, sehingga tren ini masih sedang bergerak ke atas. Dan dari sisi EMA-nya sendiri, yaitu kalau kita perhatikan EMA 5 itu masih di atas EMA 8 maupun EMA 13. Dan kalau kita lihat dari EMA 13 sendiri hari ini telah memotong EMA 20, dan EMA 20 ini sedang berusaha untuk memotong EMA 50, sehingga tren kemungkinan kedepannya akan masih bergerak ke atas, karena dari sisi EMA 200 ini masih berada jauh di bawah dari harga saat ini. Sehingga bagi kami untuk AGII ini memiliki support pertama itu di 1435 dan support keduanya adalah di 1365 rupiah. Sedangkan 1555 adalah sebagai resisten pertama dan resisten kedua ada di 1650, di mana AGII saat ini harganya adalah 1475 rupiah. Jadi demikianlah analisa kami terhadap 3 rekomendasi saham dengan kode emiten GDST, PRIM, dan AGII yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini.
Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.